Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 bersama saya Marius Pratama Simbolon. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, rahmat, serta cinta yang Engkau berikan kepada kami sebagai umat-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub 36 ayatnya yang ke-26 dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan, membaca, dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, yang menjadi tema di dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah ada di dalam penderitaan umat-Nya. Allah ada di dalam penderitaan umat-Nya. Itulah yang menjadi tema kita. Di dalam bacaan kita di dalam Ayub 36 ini menceritakan tentang sebuah pendapat, sebuah ungkapan yang disampaikan oleh salah satu dari sahabatnya si Ayub. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa para sahabat Ayub ini menyampaikan pendapat-pendapat ataupun perkataan-perkataan mereka? Karena pada saat itu Ayub sedang merasakan sebuah penderitaan di dalam kehidupannya. Yang kita ketahui bersama bahwasannya ia bangkrut, ia sakit, ditinggal oleh istri dan kehilangan anak-anak serta harta bendanya. Jadi ia memanggil para sahabatnya, Zofar dan lain, Elihu dan lain sebagainya, untuk ia mendapatkan sebuah kata-kata penghiburan ataupun penguatan. Tetapi tidak seperti yang dipikirkan oleh Ayub yang didapatkannya. Malah sebuah penghakiman yang disampaikan oleh para sahabatnya ini. Karena mengapa penghakiman disampaikan, Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu pemahaman oleh orang-orang sebangsa Ayub adalah orang yang baik, yang saleh akan diberkati oleh Allah. Dan juga orang yang tidak baik, yang fasik dan lain sebagainya itu akan menerima kutukan daripada Allah, penderitaan daripada Allah. Nah, lalu diperhadapkan dengan kisah Ayub ini, kita ketahui bersama bahwasannya Ayub adalah orang yang saleh, taat terhadap perintah Allah, bahkan tidak pernah melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Tetapi ia menerima sebuah penderitaan. Nah, memang kita ketahui bersama ketika baca pasal 1 dinyatakan bahwasannya iblislah yang meminta izin daripada Allah untuk mencobai si Ayub. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan di sini adalah penderitaan yang dialami oleh Ayub berbeda dengan penderitaan orang yang fasik, orang yang tidak berkenan kepada Allah. Ayub merupakan orang yang saleh, tetapi ia menerima penderitaan. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah penderitaan itu merupakan sebuah cara komunikasi dari Allah di dalam kehidupan Ayub dan kehidupan kita. Penderitaan merupakan sesuatu yang menjadi teman di dalam kehidupan manusia. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah merasakan penderitaan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kembali lagi saya katakan, penderitaan merupakan cara Allah untuk berkomunikasi kepada manusia. Nah, sekarang tinggal respon manusia.
untuk menanggapi komunikasi daripada Allah itu. Yang pertama adalah tanggapannya, ia percaya bahwasannya Allah selalu ada bersama-sama dan menemani manusia di dalam melewati penderitaannya. Dan yang kedua, ini yang paling sering kita dapat ataupun kita lihat. Banyak manusia ketika mengalami penderitaan mulai menyalahkan Allah. Nah, dua respon dari manusia. Yang pertama, percaya bahwasannya Allah ada bersama-sama menemani di dalam penderitaan. Yang kedua, menyalahkan Allah karena penderitaan yang diterima. Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita menjalani masa-masa COVID-19 ini merupakan bentuk dari sebuah penderitaan. Tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Siapa saja pasti bisa kena kalau tidak menjaga kesehatan. Nah, di dalam kita sebagai orang-orang percaya, di dalam melewati penderitaan COVID-19 ini, berpeganglah teguh dan nyatakan di dalam iman kita masing-masing bahwasannya Allah ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita masih beroleh kehidupan sampai pada saat ini. Memang pada dalam bacaan kita ini, Elihu digambarkan sebagai seorang yang geram, orang yang istilahnya ceplas-ceplos. Tetapi ketika para sahabat-sahabatnya Ayub menyatakan pesan, menyatakan penghakiman, pada saat itu ia mengalah karena ia sadar bahwasannya dialah yang paling mudah di antara mereka. Dan pemikiran si Elihu ini mengenai penderitaan tadi dinyatakan di dalam ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tetapi kita percaya bahwasannya Allah ada di tengah-tengah penderitaan kita. Kita imani itu dan kita amini di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sembah dalam Kristus Yesus. Syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk hidup seturut di dalam kehendak-Mu dan percaya bahwasannya Engkau selalu ada dan bersama-sama dengan kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang akan melaksanakan kegiatan pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan jaga dan Tuhan sertai serta lindungi. Juga buat keluarga masing-masing, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki. Terima kasih Bapa. Terimalah doa ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar bagi kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan beserta kita.